Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anandaku, Ananda soleh dan soleha semua. Ananda kelas 7 SMP ITL Hikmah Pangkep, di kelas Fatimah Az-Zahra dan di kelas Abu Bakar. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan bersemangat untuk mengikuti pelajaran mata pelajaran IPS hari ini. Alhamdulillah kita jumpa lagi di pertemuan hari ini. Setelah sekian lama kita tidak belajar IPS karena kemarin hari Minggu pertama di minggu pertama puasa kita diberikan kesempatan untuk libur. Nah, hari ini alhamdulillah kita kembali lanjutkan pembelajaran kita ya. Baik Ananda, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, pada hari Kamis tanggal 22 April 2021, Anandaku, Bunda harap semuanya siap untuk belajar dan memulai pelajaran hari ini dengan berdoa supaya kita mendapat berkah dari kegiatan kita dan kegiatan kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nanda, jika semuanya sudah berdoa di tempat masing-masing, kita lanjut pembelajaran kita di halaman 92. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana masyarakat Indonesia pada masa praaksara ditinjau dari aspek pendidikan, dari aspek politik. Nah, hari ini dan beberapa teori mengenai masuknya agama dan budaya Hindu-Buddha di Indonesia. Hari ini kita lanjutkan tentang kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha. Materinya Ananda bisa sambil didengarkan penjelasan Bunda, bisa diperhatikan bukunya pada halaman 92. Nah, seiring pesatnya pengaruh Hindu-Buddha, kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha muncul di sekitar daerah pelabuhan atau sungai di Indonesia ya. Ini khusus Indonesia. Nah, adapun kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai atau Kutai Martadipura merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang terletak di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Nah, kerajaan ini berdiri sekitar abad keempat. Pusat pemerintahan Kerajaan Kutai diperkirakan terdapat di hulu Sungai Mahakam. Puncak keemasan Kerajaan Kutai berada di bawah kepemimpinan Mulawarman, Raja Mulawarman. Ya, jadi Kerajaan Kutai ini merupakan kerajaan Hindu-Buddha tertua di Indonesia ya, yang berada di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, dan mencapai puncak keemasan pada saat dipimpin oleh Raja Mulawarman. Yang kedua adalah Kerajaan Tarumanagara. Kerajaan Tarumanagara berdiri sekitar abad kelima. Kerajaan ini terletak di lembah Sungai Citarum, Bogor, Jawa Barat. Kerajaan ini adalah kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa. Kata Taruma kemungkinan besar dari kata Tarum yang berarti nila. Nah, jadi kalau kerajaan Tarumanagara itu kerajaan Hindu bercorak Hindu tertua di Jawa. Ya, jadi namanya adalah Kerajaan Tarumanagara ya. Kita lanjut ke Kerajaan Mataram kuno. Sekitar abad ke-8 di pedalaman Jawa Tengah berkembang sebuah kerajaan besar yang disebut Kerajaan Mataram kuno. Nama Mataram kuno atau Mataram Hindu atau Kerajaan Medang periode Jawa Tengah dimaksudkan untuk membedakannya dengan Kerajaan Mataram Islam yang berdiri pada abad ke-16 ya. Pusat Kerajaan Mataram kuno ini terletak di sekitar Prambanan,
Klaten, Jawa Tengah. Setelah Raja Panangkaran meninggal, Kerajaan Mataram kuno terpecah menjadi dua corak. Berdasarkan corak Hindu-Buddha, Kerajaan Mataram yang bercorak Hindu meliputi Jawa Tengah bagian utara. Kerajaan Mataram yang bercorak Buddha meliputi Jawa Tengah bagian selatan. Ya, jadi ini Kerajaan Mataram terbagi menjadi dua. Ada ada yang bercorak Hindu dan ada yang bercorak Buddha. Adapun tadi beberapa daerahnya yang sudah Bunda jelaskan ya, atau Bunda sudah sebutkan. Nah, lanjut ke Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bahari atau maritim bercorak Buddha yang pernah berdiri di Pulau Sumatera. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya atau gemilang dan Wijaya berarti kejayaan atau kemenangan. Oleh karena itu, nama Sriwijaya berarti kemenangan yang gemilang. Nah, kerajaan ini diperkirakan berdiri pada abad ke-7. Pada awalnya, pusat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya berada di Muara Takus, Riau. Namun, pusat pemerintahannya kemudian dipindahkan ke Sungai Musi setelah Kerajaan Sriwijaya berhasil menguasai Palembang. Daerah kekuasaan Sriwijaya membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa hingga pesisir Kalimantan. Meskipun dikenal kuat secara ekonomi maupun militer, hampir tidak ada bukti kuat yang menunjukkan letak persis kerajaan ini di Sumatera. Ya, jadi walaupun Kerajaan Sriwijaya ini dikenal kuat secara ekonomi, jadi perekonomian yang bagus, militernya juga bagus, tapi hampir tidak ada bukti kuat yang menunjukkan letak persis di mana kerajaan ini berada di Sumatera. Ya. Lanjut Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri diawali dari pembagian wilayah Kerajaan Mataram kuno. Pada tahun 1041 Masehi, Airlangga raja terakhir Mataram kuno membagi kerajaan menjadi dua, yaitu Panjalu dan Jenggala. Antara tahun 1044 sampai 1052 Masehi, terjadi perang saudara antar kedua kerajaan tersebut. Jenggala, pihak yang memenangkan pertempuran, menyatukan kembali wilayah Jenggala dan Panjalu menjadi Kerajaan Kediri. Ya, jadi Kerajaan Kediri ini sempat terjadi peperangan antara saudara, ya, di mana kerajaan ini terbagi menjadi Panjalu dan Jenggala. Tapi pihak Jenggala memenangkan pertempuran sehingga kembali menyatukan kedua wilayah ini untuk kembali menjadi Kerajaan Kediri. Lanjut ke Kerajaan Singasari atau Kerajaan Tumapel. Singasari, kerajaan bercorak Hindu di Jawa Timur yang didirikan pada tahun 1222 Masehi. Wilayah Kerajaan Singasari meliputi bekas wilayah Kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur dan Kerajaan Kediri. Lokasi kerajaan ini sekarang diperkirakan terletak di daerah Singasari, Malang, Jawa Timur. Nah, lanjut ke Kerajaan Pajajaran Kerajaan Sunda. Nah, Kerajaan Pajajaran adalah sebuah kerajaan yang berdiri sejak abad ke-6 hingga abad ke-7 dan wilayah barat Pulau Jawa meliputi Provinsi Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah sekarang. Bahkan kerajaan ini pernah menguasai wilayah bagian selatan Pulau Sumatera. Menurut prasasti Astana Gede, pusat pemerintahan Kerajaan Pajajaran pernah berada di Pakuan, Pajajaran pada masa pemerintahan Maharaja Jayabupati. Namun pada masa Rahyang Niskalawastu, pusat pemerintahan dipindahkan di Kawali dengan istananya bernama Surawisesa.
Lokasi Pakuan Pajajaran berada di wilayah Bogor, Jawa Barat sekarang. Nah, yang terakhir adalah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan bercorak Hindu terbesar dan terakhir yang berada di Pulau Jawa. Pusat Kerajaan Majapahit diperkirakan berada di daerah Trowulan sekarang. Sehingga 10 km sekitar 10 km sebelah barat daya Mojokerto, Jawa Timur. Kerajaan Majapahit bermula dari sebidang tanah di hutan Tarik yang merupakan tanah hadiah raya Raja Jayakatwang atau Raja Kerajaan Singasari atas kesediaan Raden Wijaya tunduk pada kekuasaannya. Dengan bantuan pasukan Kubilai Khan, Raden Wijaya lalu menyerang Jayakatwang. Selepas kemenangannya, Raja Wijaya kemudian mendirikan kerajaan baru yang diberi nama Majapahit. Lanjut ini kita akan bahas masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha ditinjau dari aspek ekonomi. Nah, tadi beberapa kerajaan ya, Bunda sudah jelaskan. Nah, sekarang kita akan sama-sama memahami tentang bagaimana aspek ekonomi pada masa Hindu-Buddha. Nah, yang pertama, sejak zaman Praksara, masyarakat Indonesia sudah sanggup berlayar mengarungi lautan ya. Nah, yang kedua, kedatangan bangsa India yang membawa corak kebudayaan Hindu-Buddha lebih bersifat memperkuat tradisi agraris yang telah dimiliki masyarakat Indonesia. Contohnya, memperkenalkan sistem pengairan dan irigasi. Jadi agraris itu sektor pertanian. Jadi kedatangan bangsa Indonesia ini membawa corak kebudayaan Hindu-Buddha yang lebih bersifat memperkuat tradisi agrarisnya, sistem pertaniannya ya. Nah, yang ketiga, secara khusus setiap kerajaan pada masa Hindu-Buddha mempunyai corak tersendiri ya. Jadi masing-masing kerajaan memiliki sejarah perekonomiannya masing-masing ya. Yang pertama, Kerajaan Kutai. Masyarakatnya memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari dengan cara bertani di sawah atau di ladang. Selain itu, mereka beternak dan melakukan aktivitas perdagangan. Nah, yang kedua, Kerajaan Tarumanegara. Masyarakatnya hidup dengan cara bertani menggunakan sistem irigasi. Selain itu, mereka juga melakukan aktivitas berdagang, beternak, dan budidaya ikan air tawar. Sedangkan Kerajaan Mataram kuno, masyarakatnya hidup dari bertani, beternak, dan membuat kerajinan rumah tangga. Selain itu, perdagangan internasional di kerajaan ini juga berkembang pesat. Ya, jadi itu sistem perekonomian Kerajaan Mataram kuno. Lanjut, Kerajaan Surijaya. Kerajaan Surijaya bertumpu pada perdagangan internasional dan pertanian. Kerajaan Kediri, kehidupan ekonomi masyarakatnya adalah petani dan pedagang. Jadi Kerajaan Kediri juga sudah memberlakukan pungutan pajak bagi masyarakatnya seperti pada kerajaan kuno ya. Lanjut, Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari ini bertumpu pada kegiatan pertanian dan perdagangan internasional. Selain itu, masyarakatnya juga ada yang bermata pencarian sebagai pembuat kerajinan tangan, buruh, dan nelayan. Yang selanjutnya, Kerajaan Pajajaran. Nah, perekonomian Kerajaan Pajajaran juga bertumpu pada kegiatan pertanian dan perdagangan. Kerajaan Majapahit juga didominasi aktivitas pertanian, perdagangan, pelayaran, dan kerajinannya. Jadi masing-masing kerajaan hampir sama ya. Hampir sama bagaimana kehidupan ekonominya mereka, yaitu didominasi oleh di bidang pertanian atau agraris. Kita lanjut, masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha ditinjau dari aspek pendidikan. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha ditinjau dari aspek pendidikannya. Ya, pada masa Hindu-Buddha, para biksu dan pemuka agama sekaligus berperang sebagai guru bagi murid-muridnya.
Pendidikan juga masih bersifat informal, kendati demikian ya. Jadi belum ada sekolah, belum pendidikan belum ditempuh secara formal. Jadi masih informal. Adapun tempat-tempat yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan, yaitu yang pertama adalah padepokan. Padepokan tempat berkumpulnya para cantrik, yaitu orang yang berguru kepada pendeta atau pertapa. Di dalam padepokan itulah berkumpul para murid yang biasanya berasal dari keturunan Brahmana untuk mempelajari segala macam pengetahuan yang bersumber dari kitab suci, Weda dan Upanishad bagi Hindu serta Tripitaka bagi Buddha. Ya, jadi padepokan ini tempat mereka belajar. Yang kedua, pertapaan. Pertapaan adalah tempat di mana orang melakukan laku tapa. Orang yang bertapa dianggap memiliki pengetahuan kebatinan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, para pertapa menjadi tempat bertanya tentang segala hal, terutama yang berkaitan dengan hal-hal kerohanian. Pertapaan ya, jadi tempat orang melakukan laku tapa. Yang terakhir yaitu keluarga. Ya, jadi keluarga juga merupakan salah satu lembaga pendidikan yang sifatnya informal. Pendidikan yang berlangsung di dalam keluarga lebih mengarah pada pendidikan akan hal-hal praktis seperti bertani atau keterampilan khususnya. Nah, itulah tadi materi yang Bunda sempat berikan ya. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya di grup atau bisa langsung japri Bunda. Tapi sebaiknya dipertanyakan di grup saja supaya temannya juga yang lain tahu ya. Nah, untuk hari ini Bunda ingin memberikan tugas, yaitu tadi kita sudah belajar kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha. Ya, jadi ada beberapa kerajaan ya. Di sini Bunda mau Ananda kelompokkan kerajaan yang mana termasuk kerajaan Hindu dan kerajaan yang mana yang bercorak Buddha. Jadi tulis kerajaan yang bercorak Hindu dan tulis kerajaan yang bercorak Buddha. Dikerjakan di buku tulisnya saja. Jika sudah selesai, dikirimkan ke Bunda Asia ya, di Japri. Nah, jangan lupa untuk memberikan komentar di kolom komentar mengenai kehadirannya. Silakan diketik hadir, tulis nama dan kelasnya ya. Syukron Ananda Soleh dan Salehah. Semangat belajarnya walaupun di tengah-tengah kita sedang berpuasa, tapi kita tetap semangat untuk belajar karena insya Allah belajar juga termasuk ibadah yang insya Allah semoga mendapat berkah dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukron Ananda Soleh dan Salehah sudah menyimak video Bunda hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.